Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, tadi malam ada yang itikaf di masjid? Alhamdulillah. Ada yang belum tidur? Hah? Ada yang ketiduran. Masya Allah. Itulah nikmatnya kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana kita umat Islam memanfaatkan ya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah. Karena yakin ada satu malam yang malam lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada surahnya, hafal Bu? Surah Al-Qadar, yuk sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ya Allah, bicara malam Lailatul Qadar, harapan kita bisa dapat ya keberkahan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas temanya yaitu Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Dan dari ayat yang atau surah yang tadi kita bacakan itu akan dikaji ya. Itu akan dipisah menjadi 2. Yang pertama itu akan dibahas oleh Ustadz Rohim Hadi yang sudah bersama-sama dengan kita, yang akan membahas dan menafsirkan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3, dan nanti di segmen berikutnya bersama dengan Habib Isa Al-Kaf. Untuk itu kesempatan pertama kami persilakan kepada guru kami Ustadz Rohim Hadi. Fadhal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita bersama para kiai, para ustadz ustadzah, wabil khusus sahabat kami Bang David Khalid
Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan semua jamaah Masjid Al-Muhajirin mudah-mudahan dipun paringi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir Blangkon Loreng Letkol Laut Rahim Hadi Anwar dalam kesempatan kali ini akan bahas tentang Lailatul Qadar yang termaktub di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jamaah sedaya paham? Paham? Bahwa kita semuanya ini di bulan Ramadan menginginkan, ketika di akhir Ramadan menginginkan Lailatul Qadar. Kita semuanya pingin. Kenapa? Karena di dalam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir fi syahri Ramadan. Mempersungguhlah kalian, menawi tiyang Jawi nemen-nemen nono sira kabeh. Kalau orang Jawa. Mempersungguhlah kalian. Mempersungguh untuk apa? Untuk mencari malam Qadar. Di mana malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sejarahnya begini, Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Bani Israel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu cerita. Terus dipun ceritani kali malaikat Jibril. Ada seorang yang luar biasa. Dia tidak mempan ditusuk pedang, ditusuk bayonet, ditusuk apa. Wonge sakti ten ngriku. Yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Beliau adalah pembela terhadap masyarakat-masyarakat yang tertindas, yang tidak mau membayar upeti, diseksa. Pendek cerita, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beliaunya tidak bisa dimatikan, tidak bisa dicelakai. Bisa dicelakai kalau dengan rambutnya sendiri. Dan itu mohon maaf, yang menjadi penyebabnya adalah istrinya sendiri. Jadi rambutnya dipotong untuk mengikat Sam'un Al-Ghazi. Kalau bahasa kerennya disebut dengan Samson niku. Sam'un Al-Ghazi itu, kemudian Sam'un Al-Ghazi menjadi lumpuh sampai akhirnya akan bisa dibunuh. Tapi dengan qadarullah, Sam'un Al-Ghazi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu meruntuhkan dan mampu mengalahkan orang-orang kafir. Dengan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya 1000 tahun sebelum meninggal. Jadi kurang lebih 83 tahun sebelum meninggal, Syam'un Al-Ghazi siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, dan tidak mengerjakan kemaksiatan. Maka dari itu Rasulullah terheran-heran dan pengin. Maka turunnya surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada cerita lain yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Saat itu ada 4 sosok, ada 4 umat. Dalam hal ini Yusak bin Nun, Hizqil bin Ajuz, kemudian Yakub dan Zakaria. 4 ini pun selama 83 tahun tidak pernah berbuat maksiat, menjalankan ibadah, menjalankan kebajikan dan kebaikan. Dan Rasulullah SAW senang, ya apa ya kalau umatku bisa seperti itu. Ternyata Allah memberikan satu fadilah kepada umat Rasulullah SAW, kemudian diturunkan, yaitu Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senanglah kita, bahagialah kita. Monggo kita lan panjenengan sami mencari malam Qadar itu senyampang masih ada waktu. Nggak tahu turunnya apa, sudah malam 21 atau malam 22 tadi malam, atau nanti malam 23. Tapi yang pasti kita taharrau, bersungguh-sungguh untuk mencari malam Qadar.
Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan kebajikan dan kebaikan, dengan cara qiraatul Quran, dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mendapatkan itu, kita lan panjenengan sami podo wae nglampahi ibadah selama 83 tahun. Bu. Ya. Pak. Ya. Senang napa senang? Bahwa kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, sehingga kegembiraan kita di dalam bulan suci Ramadan saja, walaupun ini qaul ulama bukan hadis, kata qaul disebutkan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran, itu bukan hadis, memang bukan hadis, qaul ulama, tapi ada penguatnya. Awwalu syahru Ramadan rahmah wa wasatuhu maghfirah wal akhiruhu aidkun minan nar, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya akhir Ramadan inilah yang kita kejar-kejar. Menawi kita lan panjenengan sami, kalau kita semuanya ini mendapatkan malam qadar, yaitu Lailatul Qadar, khairun min alfi 83 tahun, Bu. 83 umur kita belum tentu segitu. Nggih napa nggih? Betul apa betul? Nek saat niki panjenengan wis umur 50 swida, kalau diluk malih tinggal sebentar, ditambah kita mendapatkan yaitu malam qadar, maka luar biasa. Barakallah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, sopo sing wong Jawa? Oh no, oh aduh banyak lah. Masya Allah. Gimana? Ada yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan angkat tangannya. Waduh, yang mana ini? Ya, ibu deh yang di depan. Silakan nama dan langsung pertanyaannya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rahimah Muhlis, Jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin, Bulak Macam Permai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Wah, Pak Ustadz. siap, Ibu. Mau bertanya Pak Ustadz, gimana caranya kita meraih malam Lailatul Qadar sedang saat kita sedang haid? Gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ada pertanyaan yang bagus dari Ibu Rahimah nggih. Oh, saya Abdurrahim Rahimah. Nggih. Bagaimana caranya untuk meraih malam qadar atau Lailatul Qadar sementara wanita itu masih haid atau sedang haid, bukan masih haid, sedang haid. Apakah bisa? Jawabnya saged. Saged niku bisa. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, satu yang terbaik adalah dengan i'tikaful fil masajid, i'tikaf di dalam masjid. Karena i'tikaf itu harus di masjid. Masjidul Jami', masjid yang dipakai untuk sholat Jum'ah. Nah itu contohnya, catatannya. Bagaimana kalau musola, Ustaz? Ini menjadi satu perdebatan ulama yang tidak dijadikan sholat Jum'ah. Ada yang mengatakan tidak sah. Jadi yang sah itu yang dipakai sholat Jum'ah. Pertanyaan dari ibu tadi, bagaimana caranya panjenengan ibu bisa mendapatkan Lailatul Qadar walaupun bukan dengan cara i'tikafun fil masajid? Di mana? Di rumah boleh. Dengan cara apa? Zikrullah. Yang pertama, zikir, bukan qiraatul Quran, nggih. Sebab orang haid tidak boleh juga baca Al-Quran. Tapi kalau melafalkan hafalan Qurannya boleh. Beda dengan membaca mushaf. Ya. Kalau baca mushaf tidak boleh. Tapi kalau panjenengan hafidhah, apal 30 juz, nah, monggo dibaca, dilanyakan, boleh. Yang kedua, atau zikir-zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim, atau yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Diperbanyak, dikata-katakan itu diperbanyak moco ngoten mawon. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah diperbanyak. Loh, ketika malam qadar turun panjenengan sedekah 1 juta peng.
Apa itu Ustaz? 1 juta kali. Oh. Kali berapa? Ila Masya Allah. Kan di dalam Ramadan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, fattaku syahrul Ramadan, fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwah, wa kadzalika sayyi'at. Kebaikan dilipat gandakan, kejelekan juga dilipat gandakan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Diping noping 1000 tahun, dikali 1000 bulan, menjadi 83 tahun lebih. Jadi tadi satu bisa dengan zikir, atau kalau yang hafal Quran dengan hafalannya dibaca. Yang kedua dengan sedekah. Yang ketiga dengan membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afafa. Sing penting panjenengan ojo turu. Ojo apa Ustaz? Yang penting jangan tidur. Oh alah. Jangan Turu. molor. Ojo turu. Nek turu, tidur, molor, ya ndak dapat apa-apa. Padahal di dalam malam Qadar itu, taruhlah nanti malam turun Lailatul Qadar, itu semua qadar, rizki, kemudian maut dan seterusnya direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Oh, ini awalnya barangkali kodarnya di sana Lauhil Mahfud, awalnya tahun 2026 ke depan sampean ada musibah, karena di malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadinya diselamatkan. Tapi nek panjenengan turu mawon, tidur saja, molor saja, ya tetap terculit si fulan ketabrak becak. Lah. Masih tetap. Tapi kalau kita rubah, ya Allah selamatkan, jauhkan dari balak bencana, berikan rezeki halalan thayyibah. Iya. Itu Bu, nggih. Baik, terima kasih Ustadz. Bu, ada orang puasanya, kalau ada kan haji tamatu ya Bu, ini puasanya puasa tamatu. Tahu nggak apa? Tangi mangan turu. Tangi mangan turu. Tamatu. Jangan mana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.